Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sehat, salam sejahtera bagi kita untuk semua. Untuk pada hari ini, kami ingin mempresentasikan kalimat dan kalimat efektif dalam penulisan. Ini yang versi keduanya sebelum pada kalimat dan kalimat efektif dalam penulisan yang ke satu pada kemarin. Untuk pada mata kuliah tersebut adalah bahasa Indonesia dan juga terbagi dalam kelompok ada 4 orang. Perkenalkan, nama saya Samuel Epitigo, dan untuk pada teman-teman saya di sini ada Paulus Genardo Gabur, ketiga Andika Maulana Fakri, dan Sheikh Jafar Sidik. Untuk pada tahap pertama ada introduction. Dalam proses penulisan karya ilmiah, pemahaman terhadap jenis kalimat sangat penting. Kalimat efektif membantu dalam penyampaian pesan secara logis dan jelas. Presentasi ini akan menggali berbagai jenis kalimat dalam bahasa Indonesia, menguraikan ciri-ciri dan contoh dari masing-masing jenis tersebut. Di sini terdapat definisi kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri dari rangkaian kata, berfungsi untuk menyampaikan makna yang lengkap, memiliki struktur gramatikal yang benar. Kalimat menurut Goris Keraf pada tahun 1984 dan juga yaitu suatu bagian dari ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan sedang intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap. Pengertian kalimat menurut Hari Murti Kridalaksana pada tahun 2001, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual dan potensial terdiri dari klausa. Di sini ada klasifikasi kalimat berdasarkan jumlah klausa, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk. Berdasarkan fungsi, kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, dan juga kalimat seru. Dan di sini ada kalimat tunggal dan majemuk. Kalimat tunggal memiliki satu pola kalimat. Untuk pada contohnya, seorang dokter. Kalimat menjemuk memiliki dua atau lebih klausa. Contoh kalimat menjebuk setara mahasiswa kaya, tetapi sendiri miskin. Untuk pada contohnya seperti itu. Dan untuk pada keenam, slide keenam, kalimat menurut fungsinya. Untuk pada kalimat berita, di sini terdapat mengandung informasi. Pada contohnya, perayaan HUT RI ke-65 berlangsung yang meriah. Untuk pada kalimat tanya, untuk mengajukan pertanyaan. Kalimat perintah untuk memberikan perintah. Lanjut, untuk pada kalimat tanya parsial mengandung pertanyaan spesifik. Kalimat tanya total, jawaban ya atau tidak. Untuk pada ciri-cirinya, intonasi bertanya. Tanda tanya di akhir kalimat. Next, untuk pada kalimat perintah akan dilanjutkan oleh Sheikh Jafar Sidik. Baik, selanjutnya ada kalimat perintah. Kalimat yang menyuruh atau melarang. Contohnya, pergilah kamu sekarang. Ciri-ciri dari kalimat itu, intonasinya memerintah, dan biasanya diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. Next. Oke, selanjutnya ada kalimat seru. Kalimat yang menyatakan emosi yang kuat. Seperti contohnya, aduh, saya terpleset. Ciri-cirinya menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Lalu selanjutnya ada kelengkapan unsur kalimat. Kalimat lengkap memiliki semua unsur pembentuk. Lalu ada kalimat tak lengkap yang konteksnya sudah diketahui. Selanjutnya ada kalimat menurut susunan. Kalimat intervensi yaitu unsur predikat mendahului subjek. Contohnya, matikan televisi itu. Nah, kalimat versi susunan subjek predikat. Lalu ada kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara memiliki hubungan dengan perlawanan. Ditandai dengan kata penghubung tetapi. Contohnya, Riko belum selesai kuliah, tetapi berhasil mendirikan usahanya dengan omset jutaan rupiah.
Lalu ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat termasuk dalam kalimat tunggal. Diperluas menjadi sebuah klausa yang baru. Memiliki nama lain yaitu kalimat kompleks atau kalimat subordinasi. Pola penyusunannya subordinasi, anek kalimat, klausa utama atau klausa utama, lalu subordinasi lagi, lalu anak kalimat. Lalu ada kata penghubung dalam kalimat majemuk bertingkat. Kata sambung yang digunakan meliputi sehabis atau sebelum, yang menyatakan urutan waktu, sejak menyatakan ikatan awal, ketika atau sewaktu menyatakan persamaan waktu, jika atau andaikan atau kalau menyatakan syarat, sampai atau hingga menyatakan waktu kehadiran, biarpun atau walaupun atau meskipun atau kendati pun menyatakan perlawanan, agar atau supaya menyatakan tujuan, karena atau sebab menyatakan penyebab kejadian, masa atau akibatnya, atau sehingga atau sampai menyatakan akibat kejadian. Ibarat atau seperti menyatakan perbandingan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Paulus Genardo Gabur. Baik, berikut ada kata penghubung. Kata penghubung pertama yaitu padahal, yaitu kata penghubung yang menyatakan kenyataan. Yang kedua ada maka, yaitu kata penghubung yang menyatakan hasil, seolah-olah atau seakan-akan, yaitu kata penghubung yang menyatakan penyangkalan. Yang berikut ada kata yang, yaitu kata penghubung yang menyatakan keterangan dan atribut. Yang berikut ada kata penghubung apa atau bahwa, yaitu kata penghubung yang menyatakan penjelasan. Next. Berikut ada jenis-jenis kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif yaitu subjek melakukan tindakan. Contohnya seperti adik menulis buku. Yang kedua ada kalimat pasif. Subjek dikenakan tindakan. Contohnya seperti buku ditulis adik. Next. Yang berikut ada kalimat emfatik. Kalimat emfatik menegaskan subjek. Dapat dibuat menggunakan penambahan sambung atau partikel lah. Contoh, inna mengawali pembicaraan menjadi innalah yang mengawali pembicaraan. Next. Yang berikut ada kalimat efektif. Kalimat efektif harus mewakili gagasan penulis dan dimengerti pembaca. Ciri-ciri kalimat efektif jelas, mudah dipahami, tepat sasaran, memperhatikan latar belakang lawan bicara dan pembaca. Berikut. Next. Mewakili pikiran penulis dengan tepat. Mengemukakan pemahaman sama antara penulis dengan pembaca. Fungsi gramatikal dalam kalimat efektif, subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Next. Fungsi subjek dan predikat. Yang pertama, subjek menunjukkan pelaku atau pokok pembicaraan. Yang kedua ada predikat, menjelaskan pembuatan yang dilakukan subjek. Yang ketiga ada objek, melengkapi predikat dalam kalimat efektif. Next. Keterangan dalam kalimat. Keterangan melengkapi fungsi subjek, predikat, dan objek. Dapat berupa adverbial, frasa nominal, atau klausa. Keterangan dibagi menjadi waktu, tempat, cara, dan sebab. Next. Kepaduan dan koherensi. Yang pertama ada kepaduan, hubungan padu antara unsur kalimat. Yang kedua ada koherensi, hubungan jelas antara kata dan frasa dalam kalimat. Yang ketiga ada kohesi, menggunakan unsur bahasa yang berkaitan dalam teks. Next.
Berikut akan dilanjutkan sama teman saya, Dika. Baik, terakhir di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya ialah dalam penulisan kalimat merupakan satuan bahasa yang memiliki struktur gramatikal lengkap serta mengandung makna yang jelas dan logis. Kalimat dapat dibedakan berdasarkan struktur, fungsi, kelengkapan unsur, dan susunan-susunan unsur-unsurnya, antara lain. Jenis kalimat. Pertama ada kalimat tunggal, hanya terdiri dari satu klausa. Kedua ada kalimat majemuk, terdiri dari dua atau lebih klausa, baik setara maupun bertingkat. Tiga, kalimat berdasarkan fungsi. Berita, dalam kurung deklaratif, tanya, dalam kurung interrogatif, perintah, dalam kurung imperatif, dan seru, dalam kurung ekslamatif. Keempat, kalimat berdasarkan kelengkapan unsur, itu kalimat mayor, atau lengkap, dan minor, atau tidak lengkap. Kelima, kalimat berdasarkan susunan versi. S sama dengan subjek, P sama dengan predikat dan inversi, P predikat, S subjek. Selanjutnya, ini adalah kalimat efektif, ialah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan secara tepat dan mudah dipahami oleh pembaca. Ciri-ciri kalimat efektif meliputi kesepadanan struktur dan makna, keparalelan bentuk, ketegasan penyampaian ide pokok, kehematan penggunaan kata, variasi dalam penyusunan kalimat, dan kelogisan hubungan antar unsur dan kalimat. Berikutnya ada kepaduan atau koherensi, sangat penting dalam kalimat efektif, yaitu adanya hubungan yang logis dan padu antara kata atau frasa dalam kalimat. Kalimat yang tidak koheren cenderung menimbulkan makna yang rancu atau salah tafsir. Baik, terima kasih.